Di video kali ini kita akan bahas berapa biaya hidup di Swiss. Let's go. Disclaimer guys, kita bahas biaya hidup di sini itu secara general karena kan biaya hidup itu kan based on lifestyle masing-masing. Jadi kalau kita yang kita bahas di sini adalah yang benar-benar general saja. Umumnya, yang pertama biaya yang paling mahal dikeluarin biasanya adalah yang paling utama, yaitu tempat tinggal alias sewa. Karena di sini tuh mostly orang-orangnya nggak punya rumah sendiri ya. Karena kalau punya rumah di sini tuh bener-bener yang sudah financially mapan gitu loh ya. Memang udah kayak biasanya tuh orang tua karena rumah di sini tuh mahal. Actually, the Swiss negara yang paling sedikit orang punya rumah. Cuman 2% dari whole Switzerland orang Swiss ada rumah sendiri. Karena itu mahalnya luar biasa. Contohnya rumah yang lumayan yang nggak terlalu bagus sebenarnya sih, dia udah 1 juta Swiss franc minimal ya, itu belum sama tanahnya. So jadi mostly orang di sini sewa, dan sewa per bulan di sini itu tergantung tipe kamarnya ya, ada berapa kamar, terus furnished atau unfurnished, baru atau bangunan tua. Jadi itu semua mempengaruhi biayanya. Jadi nggak sama. Tapi secara general biasanya itu untuk yang buat 2 bedroom, 2 kamar itu harganya sekitar 1.300 sampai 1.500 franken. Tapi itu tergantung banget sama di mana tinggalnya. Kalau tinggal di kota besar seperti Zurich yang udah terkenal pasti bisa di atas. Iya, kalau di Zurich buat apartemen 2 bedroom bisa sampai 2.000 lebih. Tapi kalau di kampung bisa 1.300, 1.500. Ya, dan itu lumayan mahal, sudah lumayan mahal. Iya. Sekali lagi semuanya tergantung di mana tempat tinggalnya atau provinsinya di mana, terus bangunannya bagus, tua atau baru, dan juga furnished atau unfurnished. Kita mau sewa, kita harus bayar deposit minimal around 3 kali biaya sewa per bulan. Now, yang kedua adalah yang paling mahal yang harus dikeluarkan adalah biaya makan. Nah, biaya makan di Swiss itu berapa sih kira-kira? So in average kalau belanja di Swiss around 400 franken. Itu ya buat average human ya, tergantung kalian. Kalau kalian lebih sering makan daging merah atau makan yang organik itu pasti lebih mahal. Tapi average-nya 400. So itu udah included sama non-food lah kalau buat 1 orang. Every supermarket di sini ada merek rumah dia. So merek sendiri itu yang lebih murah. Kayak Indomaret, Alfamart, Carrefour kan juga ada brand dia sendiri lah yang lebih murah. Iya, jadi kan Indomaret ada Aqua, mereknya misalkan kayak Indomaret, jadi lebih murah. Biasanya gitu kan, lokal yang punya shopnya itu lebih murah kan. Terus juga kan pasti bakal sekali makan di luar. Nah, di Swiss ini terkenal banget sama makan di restoran yang harganya cukup terbilang mahal karena per porsi dihitung per meal gitu kan. Minimal itu per porsi bisa keluar uang itu 25 minimal ya, minimal hingga 40 franken buat 1 orang dan 1 meal aja. Sama minum ya. So, minum berapa sih? Agak mahal. Kalau of course kalau take away ada apa pasti lebih murah. Tapi fun fact di sini McD di Swiss, McD yang paling termahal di dunia. Kalian bisa lihat di sini ada grafik Big Mac graphic, namanya Big Mac graphic. Itu kasih tahu di mana Big Mac yang ini kasih tahu harga Big Mac di seluruh dunia. Swiss kayaknya di paling atas atau kedua atau gitulah. Oke. Tapi tenang aja guys. Jadi kalaupun makan di restoran mahal, ada pilihan lain yang lebih bisa menghemat. Kalau tanggal tua itu kita bisa makan yang murah, yaitu ada kebab di sini. Karena di sini banyak banget kebab. Kebab halal lagi, ya. 10 franken, jika 10 franken udah kenyang. Kebab itu udah kenyang banget karena kebab di sini besar banget. Sebesar itu kalian bisa dapetin cuma 10 franken. Wow. Kalau kalian lagi craving Indomie instan gitulah, di sini juga ada banyak banget toko Asia. Apalagi kayak Samyang itu kan, apalagi Samyang gitu itu lumayan common di sini, itu sekitar 2 franken lah. So 30.000.
Tapi Indomie juga ada ya, jangan salah, Indomie juga ada di beberapa toko. And Samyang di sini juga ada beberapa yang labelnya juga udah ada halal. Betul. Yep. Next expensesnya yang lumayan di Swiss adalah pajak. Pajak itu di sini lumayan mahal, bukan semahal kayak di Jerman, tapi ya kita hitung sekitar 1 kali gaji per tahun. So it's up to you guys. Kalian mau nabung per bulan, gaji kalian dibagi 12 lah, atau langsung hajar sama gaji 13. Iya, di sini juga ada THR kayak di Indo, tapi bukan pas Lebaran. Tapi bukan pas Lebaran, tapi pas di akhir tahun, pas Christmas. Betul. Jadi tapi karena pajak di sini semahal itu, jadi kebanyakan di sini orang pakai gaji 13-nya itu bukan buat having fun, bukan buat kayak beli ini beli itu, tapi habis untuk bayar pajak. Jadi kayak anggap aja nggak punya gaji 13 kecuali nabung ya. Dan pengeluaran selanjutnya adalah yaitu yang penting juga, ya apa itu? Asuransi kesehatan. Ya, jadi di sini tuh asuransi kesehatan itu harus dimiliki setiap individu di sini, guys. Dan beda kalau yang Indonesia kan ada BPJS. BPJS itu kayak udah diatur sama pemerintah dan biayanya lebih murah, maksudnya lebih murah. Dan juga ada kelas atas kalau kamu bisa pilih asuransi swasta. Nah, kalau di sini tuh kayak semua asuransi itu kayak swasta semua ya. Enggak ada different class atau enggak ada. And actually di sini kamu harus itu obligatoris ada. Iya, harus. Ada insurance, health insurance. Dan asuransi di sini tuh biayanya lumayan mahal ya. Semuanya memang mahal di sini. Ya, jadi di sini tuh kebanyakan biasanya asuransi itu antara cowok dan cewek itu beda. Jadi kayak biasanya tuh cewek lebih mahal, dan juga biasanya umur yang lebih tua pun juga mempengaruhi, mahal juga kan. And the healthcare insurance di Swiss ada sistem namanya kayak high risk, low monthly costs gitu. Itu ada resikonya besar, biaya bulanannya rendah. So di sini tuh jadi berdasarkan ada, misalkan ada pilihan kayak biaya maksimum yang bakal kita bayar sendiri, dan ada biaya yang ditanggung sama sisanya asuransi bayar kan. Dan itu tersebut namanya franchise di sini. Ya, misalkan franchise seseorang itu kan sampai 500 franken yang harus dia bayar sebulan kalau dia sakit, bayar sendiri. Nah, setelah dia udah full nih 500-nya tuh udah bayar sendiri semuanya, dan dia sakit lagi, dan nanti pas dia sakit lagi itu nanti dia udah nggak bayar. Bayar cuma sedikit doang. Iya. Sudah dibayarkan oleh asuransi. Jadi kayak misalkan 10%, dia cuma bayar cuma 10% doang. Nah, biasanya kayak franchise ini kan ada yang cuma 300, ada yang 500, ada yang juga yang sampai 2.500 itu yang harus dibayar sendiri. Jadi semakin banyak yang kita bayar sendiri, semakin murah kita bayar per bulannya preminya. Nah, kalau kita franchise-nya yang semakin murah franchise kita, misalkan 300 per bulan kita harus bayar sendiri, maka semakin mahal juga biaya per bulannya. Kayak gini loh guys, kalian sakit, kalian harus check up, harus röntgen, harus cek darah, itu kan bisa sampai 1.000 franken. Nah, kalau kalian franchise-nya cuma 300, itu minimalnya, kalian dari 1.000 franken nih, kalian cuma bayar 300, dan yang 700 sisanya 10%, so 300 plus 70, so 370, and the rest insurance-nya bayar. Habis itu franchise-nya dari 300 kalian udah penuh. That means kalau 2 bulan 3 bulan kemudian kalian kena sakit lagi 1.000 franken lagi, kalian cuma harus bayar yang 10%-nya doang. So 300-nya udah nggak bayar lagi. Itu low risk, risiko kecil, tapi itu per bulan sekitar ya 400-500 franken. Ya. Kalau kalian udah tahu kalian sering sakit, begitu aja. Aku udah tahu aku jarang sakit, insya Allah. So aku risknya tinggi. So kalau aku kenapa-napa, aku langsung harus bayar sendiri sampai 2.500 franken. Tapi monthly yang aku harus bayar per bulan cuma 200, karena aku kan risknya lebih tinggi. Ya, sementara karena aku perempuan juga, jadi kan harus sering bolak-balik kontrol ke dokter perempuan, dan itu juga semua ditanggung oleh asuransi ya.
Jadi aku low risk. So jadi aku semua sampai berapa yang aku bayar sendiri? 300. Jadi kalau aku udah achieve 300, sisanya dibayarkan oleh asuransi. Tapi per bulannya aku mesti bayar Dia 450, aku 200. 450. Jadi aku lebih mahal gitu. Dan asuransi di sini itu semuanya cover. Kayak semuanya cover kecuali gigi ya. Kalau gigi ada beda. Ada asuransi sendiri karena gigi juga di sini wah super mahal. Yang selanjutnya adalah pengeluaran, yaitu ya pastilah transportasi, karena kan kita butuh transportasi untuk bergerak kemanapun, bekerja segala macam. Nah di sini tuh ada tipe transportasinya itu per provinsi ya. Jadi ada yang misalkan satu provinsi itu dia kita udah bayar per bulan, misalkan 80 franken, kita bayar 80 franken per bulan, dan itu udah cover semua wilayah satu provinsi. Jadi dari bus, kereta, tram, semuanya itu udah termasuk. Oh ya, gondola juga. Really? Gondola juga, kenapa? Perahu juga. Kapal. Kalau di dalam area itu ya. Dalam area itu. Jadi kalau jadi di per provinsi. Jadi kalau ke provinsi lain udah beda lagi sih bayarnya. Itu. Jadi 80 franken per bulan di kantor kita. Pengeluaran selanjutnya adalah insurance yang harus bayar per tahun. Asuransi yang harus bayar per tahun itu adalah contoh insurance rumah. Kalau something happen sama furniture kalian, itu udah di-insure. Itu sekitar sekitar 300 sampai 400 franken per tahun. Tapi itu wajib nggak sih? Itu enggak. Oh, enggak wajib, tapi itu helpful banget. Kayak ya. And then ada namanya, itu agak unik ya, namanya Privathaftpflichtversicherung. Itu di Swiss di Swiss wajib. Wajib. Iya. Itu kalian kalau rusakin barang orang, itu insurance ke cover. Kalau kalian sewa apartemennya rusak atau apa, kena air atau apa, itu dibayarin sama asuransi. Ya, that's why wajib, karena kan banyak orang sini kan sewa. Itu juga ada kandung umur of course, and kalau ada anak atau apa, itu juga 400-an per tahun. Per tahun 400. Oke. On top of the rent, kalian harus bayar listrik, harus bayar air. Itu sekitar 100 franken lah, tergantung kalian seboros gimana. Tapi kita sama listrik. Tapi kita lumayan boros. Tapi iya, kita lumayan boros karena kita kan juga ada mobil listrik. Kita ya lumayan murah, 150. 150 listrik dan air. Tapi kita sewa di Jakarta, kita per bulan bisa lebih dari Indonesia itu. Lebih mahal. Lebih mahal di Jakarta ternyata listrik dan air. So itu semua pengeluaran general yang biasanya dikeluarkan orang yang tinggal di Swiss. Jadi sekarang pasti kalian kepo, pengeluarannya sebanyak itu, gajinya berapa di sini? So jangan khawatir guys, di Swiss itu termasuk negara yang juga gajinya besar, ya kan? Selain living cost atau biaya hidupnya mahal, dan di sini juga equal sama gaji yang juga besar. Khusus yang punya anak, di sini sekolah dari TK sampai SMA gratis. Jadi sekolah di sini semuanya gratis guys. Sekolah nggak ada yang kayak sekolah negeri, sekolah swasta, nggak, semua sekolah gratis. Yang bayar cuma satu, sekolah apa? International school. Dan kalau kalian punya anak, di sini juga dapat tunjangan dari pemerintah guys. Berapa? 200 franken per anak. 200 franken per anak sampai anak usia selesai sama Ausbildung. Sekolah Ausbildung. Ya. Oh my god. Ya, so jadi di sini tuh pendidikannya beda sama Indonesia ya. Jadi di sini setelah sekolah SD sampai SMA lanjut Ausbildung, dan Ausbildung itu nanti sekolah dan kamu dibayar udah juga. Kalian udah kerja, belajar. Ya, kamu sekolah berapa hari? 2 hari, 2 hari sekolah, 3 hari kerja. Dan itu kamu dapat gaji. Nanti kita bakal ada, insya Allah bakal ada video terpisah buat Ausbildung ini. Jadi ya seperti itu. Bahwa kalau ada anak, kalian bisa dapat tunjangan sampai anaknya selesai Ausbildung. Wow, masya Allah, tabarakallah. Setelah Ausbildung, setelah sekolah semuanya, itu gaji aroundnya minimal gaji around 4.000 sampai 4.500 lah. 4.000 sampai 4.500. Ya. Wow. Ada gantung kerjanya di mana. Mesti kan di kantor juga lebih tinggi gajinya daripada di kantor. Ya.
kayak apa kerjaan kantor kan juga lebih tinggi gajinya. Dan sama kerja experience 2 tahun lebih udah bisa 5.000 lebih sih. 5.000 lebih, wow. Jadi poin selanjutnya di sini internetnya buat di rumah kayak di wifi itu sekitar 50 franken per bulan, tapi itu tergantung providernya juga, and ada banyak promo juga guys. Plus biaya buat HP, buat kuota SIM, internet itu juga per bulan ya sekitar 60 lah. Sekitar 60. Tapi di sini mostly all inclusive unlimited sih. Bukan kayak unlimited. So kalian bisa dapat unlimited 5G buat 60 franken. Cool. So so sekitar segitulah gaji di Swiss. Jadi kalian bisa bayangin tadi pengeluaran yang sebanyak itu compare sama gaji yang tadi kita kasih tahu juga. Kira-kira kalian tertarik tinggal di Swiss karena ya jangan lupa pajak di sini harus dibayar. Kalau kalian penasaran gimana kita celebrate Idul Fitri di Swiss, kalian bisa klik di video yang ini. Gak penasaran?